Apa kabar pemirsa? Saya Don Bosco Slamun kembali bersama Anda dalam DBS To The Point. Tamu saya kali ini namanya melesat di balik kisruh KPK Polri yang sempat panas antara Januari hingga Februari lalu. Saya kira Anda tahu semuanya. Di pundaknya kini bertengger 3 bintang sebagai tanda pangkat seorang komisaris jenderal polisi. Menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sejak 16 Januari lalu, tamu saya ini melakukan sejumlah gebrakan yang kita kasih tanda kutip kontroversial. Berbagai pihak menyebut dia adalah bintang masa depan Korps Bayangkara. Saya hadirkan Komjen Polisi Budi Waseso atau sering dikenal dengan Buas. Silakan Pak Buas. Beda kalau jenderal polisi berjalan gitu. Bintang di pundak Budi Waseso bertambah satu lagi. Bersama 12 perwira tinggi Polri lainnya, Budi Waseso naik pangkat dari Inspektur Jenderal Polisi menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Putra Pati Jawa Tengah ini mengemban jabatan penting, yaitu Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Budi Waseso atau kerap dipanggil Buas, menggantikan Komjen Suhardi Alyus yang dipindah ke Lemhanas. Nama Budi Waseso melesat di balik kisruh KPK Polri. Ia dituding berada di balik penangkapan Wakil Ketua KPK yang sekarang nonaktif, Bambang Wijoyanto, sebagai tersangka kasus kesaksian palsu di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Buas juga dituding sebagai aktor yang menjerat kolega Bambang Wijoyanto di KPK, yaitu Abraham Samad, sebagai tersangka dalam 2 perkara. Di bawah kepemimpinan Budi Waseso, Barreskrim Polri kerap menghiasi berita utama media. Belakangan, Pak Buas dengan tanda kutip selalu bikin was-was banyak pihak. Pak Buas, merasa nggak bahwa Anda menjadi bintang selama 2 bulan terakhir? Ya, karena sering masuk di media, Karena baik itu elektronik media maupun media cetak, gitu. Iya, dan sebabnya kan karena ada perseteruan tanda kutip ya KPK Polri. Ya, yang ada di publik memang demikian beritanya. Nah, lalu kemudian di media atau di publik ini Anda juga disebut sebagai tokoh kunci tanda kutip kemenangan dalam perselisihan KPK Polri atau Cicak versus Buaya Jilid 2. Apa pikiran Anda dan perasaan Anda tentang itu atau pandangannya? Tidak ya, saya kira tidak ada di sini, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, karena di sini adalah merupakan satu proses penegakan hukum. Jadi kalau dalam penegakan hukum ya memang tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi yang ada apa? Yang ada adalah sebagai orang yang melanggar hukum atau orang yang dirugikan atas hukum itu sendiri. Jadi tidak ada perasaan bahwa kali ini adalah kemenangan Polri? Oh, tidak ada, karena semua ini kan bekerja untuk kepentingan penegakan hukum dan kepentingan untuk bangsa dan negara ini. Ini secara awam berpikir aja, ya. Karena kemudian Kabareskrim dan jajarannya menangkap seorang Bambang Wijoyanto. Betul. Kemudian Kabareskrim dan jajarannya menjadikan Abraham Samad sebagai tersangka. Ini kan kelas-kelas kakap sebetulnya, hal-hal yang sebelumnya dianggap nyaris tidak tersentuh. Ya, sebenarnya bukan itu, karena kan ini kembali kepada penegakan hukum itu berkaitan dengan masalah oknum atau pelaku. Jadi kalau penegakan hukum tidak boleh melihat dari status seseorang, tapi pelakunya. Artinya upaya yang kita lakukan itu adalah penegakan hukum murni terhadap siapapun sebagai pelanggar hukum. Jadi kebetulan saja adalah pelakunya adalah oknum dari komisaris salah satu dari ketua KPK. Pandangan Pak Buas ini menurut saya loud and clear antara ini oknum atau ada gabungannya dengan institusi, tetapi di mata publik ini agak susah memisahkannya, Jenderal. Ya, memang kadang-kadang orang melihat kan yang muncul di permukaannya ya, apalagi ini yang menyangkut satu lembaga KPK dengan Polri, di mana dua-duanya adalah lembaga dan institusi yang melakukan penegakan hukum. Jadi memang ini suatu hal yang luar biasa sebenarnya ya. Sehingga dilarikannya
adalah konflik antara lembaga KPK dengan organisasi dan Polri. Ya. Jadi ini salah kaprah atau dipolitisasi atau apa menurut Pak Buas? Sebenarnya tidak ada politisasi atau salah kaprah, tidak ada, pemahamannya saja yang mungkin tidak jelas ya, karena ini bagaimanapun kalau kita melihat daripada kasusnya adalah kasus-kasus perorangan. Susah untuk mengatakan bahwa ini sekedar koinsidens karena KPK ada hubungannya dengan penetapan Pak BG waktu itu sebagai tersangka. Lalu kemudian orang melihat ini menjadi ini tidak oknum lagi tapi institusi begitu. Masih tetap dibutuhkan penjelasan supaya publik bisa melihat dengan jelas gambarannya. Jadi karena yang dimunculkan karena masalah KPK dengan Polri sebenarnya kan tidak ada itu. Ya kebetulan saja Pak BG itu waktu itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tapi berkaitan dengan itu kebetulan saya dilantik sebagai Kabareskrim yang baru. Dan saya punya kebijakan untuk menangani percepatan kasus-kasus yang menjadi utang pekerjaan saya. Tadi ada sebuah gambar di mana ketika BW ditangkap itu di Borgol, Jenderal. Apa pesan yang mau disampaikan oleh polisi sampai kemudian seorang BW di Borgol? Sebenarnya pemborgolan itu bukan hal yang luar biasa karena di seluruh dunia itu polisi protap ya. Itu harus melakukan pengamanan terhadap tersangka maupun pengamanan terhadap polisi itu sendiri. Artinya pengamanan terhadap tersangka maupun terhadap petugasnya sendiri dan masyarakat lain. Karena bagaimanapun seorang tersangka yang dilakukan penangkapan pasti mereka ada beban. Ya kan ada tekanan. Ada tekanan. Orang kalau dilakukan tekanan pasti ada upaya untuk membalas atau membebaskan diri atau upaya menyelamatkan diri. Nah, supaya tidak terjadi itu, oleh sebab itu pemborgolan itu adalah salah satu pengamanan sebenarnya. Dan itu di dunia. Gitu. Karena kemudian begini, kalau kita lihat gambarnya, orang lalu bilang, aduh, polisi dendamnya pada KPK terlihat di situ gitu loh. Kira-kira begitulah tanggapan awam gitu. Tidak, itulah protap. Karena kita juga mengamankan. Bagaimanapun kita harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terhadap orang yang akan kita tangkap. Salah satunya karena kita sudah mendapatkan informasi juga bahwa beberapa anggota KPK, baik penyidik maupun pimpinan KPK, memiliki senjata api. Memiliki dan memegang senjata api. Artinya kita harus mempertimbangkan itu supaya tidak berbahaya bagi diri dia dan diri penyidik itu sendiri. Nah, itu yang kita lakukan pengamanan. Sehingga kan harus digeledah, harus diborgol dan segala macam. Dan kalau kita mau lihat peristiwa-peristiwa di dunia, sebenarnya yang dilakukan oleh anggota kami di lapangan terhadap Pak BW itu masih sangat artinya sangat rendah ya, masih sangat sopan lah. Karena jadi itu tidak dianggap berlebihan. Kalau Jenderal bilang itu masih sangat sopan begitu? Kita lihat saja di Korea pun mantan kepala negara yang dijadikan tersangka kan diambil di Borgol langsung dinaikkan mobil dan kepalanya ditekan untuk dimasukkan mobil. Masukin mobil. Ya, dari paksa. Pak Buas, kita jeda sejenak. Pemirsa, kita akan segera kembali setelah jeda berikut.